Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syahdi Tutorial. Teman-teman, di video ini saya akan membahas Gus Miftah. Yang pertama. Yang kedua, saya akan membahas Sun Haji. Bahas tuntas di video ini. Anda wajib menonton video saya ini, teman-teman, karena penting menurut saya. Saya mau minum dulu. Oh iya, saya belum membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doanya lupa, teman-teman. Saya bukan orang baik, makanya tadi baca doa aja salah. Lupa, bukan salah. Lupa. Begini teman-teman ya, saya akan membahas tentang Sun Haji. Bukan, yang pertama saya akan membahas Gus Miftah. Gus Miftah ini seorang pendakwah yang sangat luar biasa. Mengapa? Setahu saya, pendakwah yang dijadikan oleh Prabowo, dijadikan apa bang? Dijadikan utusan khusus presiden. Itu bukan orang sembarangan. Betulkah itu teman-teman? Atas pilihan Prabowo sendiri, Gus Miftah ini dijadikan utusan khusus presiden, ya kan? Kebaikannya banyak sekali, ya kan? Penontonnya kalau ceramah itu ratusan ribu, ya banyak enggak? Ratusan, banyak sekali. Tentunya dari ceramah-ceramah Gus Miftah ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dipetik untuk kehidupan kita semua sebagai seorang Islam. Nah, kan begitu. Tapi kesalahannya cuman itu saja, bilang goblok. Dia menghina orang jualan es, ya kan? Dengan kata-kata tersebut terlontar. Analisa saya, teman-teman, itu tidak sengaja. Dalam hati dia tujuannya untuk menghibur penontonnya. Dia berusaha bagaimana penontonnya bisa senang berinteraksi, kan sebegitu. Semua penceramah kira-kira penontonnya itu tidak ngantuk, maka dia berusaha sekuat mungkin pikirannya juga difokus, tidak terpikir bahwa kata-kata itu adalah mengandung hinaan, mengandung merendahkan kepada usaha orang jualan es tersebut. Sehingga kata-kata tersebut banyak orang mencemooh, tidak setuju. Saya juga katakan ya tidak setuju. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua, ya. Buat semua orang, ya, baik orang kecil, orang rendah, dan sampai pejabat ke sana, kiai juga, ustadz budak, semuanya yang namanya juga manusia. Pelajaran yang dipetik dari Gus Miftah ini jangan ditiru, ya kan? Karena akan berbahaya meskipun hanya bercanda. Karena akibatnya apa? Orang tidak suka sama dia, ya kan? Terus sampai pejabat tidak suka, semuanya tidak suka. Akhirnya terjadilah direndahkan lagi si Gus Miftah ini. Saya mau berpesan di video ini, ya, tolong simak baik-baik ya. Menurut saya, teman-teman, ini rencana Allah SWT. Mengapa? Dia menghina sama orang, malah orang yang dihina itu menjadi kaya, menjadi mulia, satu keluarga naik haji. Gara-gara apa? Gara-gara bilang goblok. Coba saya sendiri nih bilang goblok kepada orang, kira-kira orang itu bisa kaya enggak? Kalau memang iya, ya, kalau memang iya bilang goblok ke orang bisa kaya raya, teman-teman, orang tersebut bisa diangkat derajatnya. Saya mau bilang goblok, nggak apa-apa. Dengarkan ya. Saya sendiri banyak punya teman tidak punya, lalu saya bikin konten, lalu saya bikin goblok, bilang goblok kepada dia. Lalu dia kaya, punya uang 1 miliar atau 2 miliar, tidak apa-apa. Saya juga mau
ya sama Gus Miftah dibilang goblok, saya juga mau kalau memang itu terjadi bisa kaya. Tetapi tidak seperti itu kalau Allah tidak mengizinkan. Ini kan sudah rencana Allah. Tetapi teman-teman, maka cara memandang itu harus dari sudut pandang. Nah, cara memandang orang itu jangan dipandang dari sudut pandang, ya. Jangan dilihat kejelekannya saja, kebaikannya banyak. Saya yakinnya Gus Miftah ini kebaikannya banyak, ya kan? Banyak sekali. Maka kalau ada ceramah ya seorang ustadz atau kiai memojokkan Gus Miftah, itu juga tidak benar teman-teman, ya kan? Kita ini saudara, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama keturunan Nabi Adam, sama-sama menjadi umat Nabi Muhammad, ya kan teman-teman? Dia itu lagi kena musibah, terus kita ejek lagi, jangan teman-teman, kasihan kan seperti itu. Dia itu belum tentu yang mengejek itu lebih mulia, ya kan? Ini kan juga dicontohkan oleh Gus Miftah hanya melontarkan kata-kata goblok. Nah, yang aneh lagi begini teman-teman, Sun Haji itu ikhlas, tidak marah, cuman dibilang seperti itu. Saya yakin dia tidak apa-apa, tapi yang tidak terima siapa? Orang lain yang tidak terima. Semua masyarakat Indonesia, saya yakin kebanyakannya tidak terima, ya kan, dengan kata-kata itu. Tapi saya yakin juga banyak orang Indonesia itu yang sadar, yang tidak mencela dan tidak mencaci maki. Nah, kalau menurut saya sih, kalau si Gus Miftah ini dihina, dicaci maki, ya jangan gitu ya, karena ini tidak baik, ya, tidak dicontohkan oleh para nabi dan juga tidak dicontohkan oleh para wali songo dan kiai-kiai dan ustadz yang lain. Jangan meniru seperti itu. Jangan sampai kita ini belajar ilmunya tinggi tapi tidak berakhlak, ya, tidak beradab. Dengarkan, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Meskipun kita ini ilmunya banyak, ya kan, sekolah tinggi tapi merendahkan orang. Kalau dicubit sakit, ya tah, jangan mencubit orang, ya tah. Kalau Anda dicubit sakit, jangan mencubit orang. Pernah nggak teman-teman? Anda itu disakiti orang, sakit nggak? Sakit kan? Nah, itu menjadi pembelajaran. Jangan menyakiti orang kalau dirinya itu disakiti. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa Gus Miftah ini tidak salah amat, tetapi dia telah bilang goblok orang menjadi kaya. Nah, kalau saya nggak bisa seperti itu. Yang tadi saya bilang goblok orang langsung kaya, ya sudah. Kalau memang itu bisa, saya ini orang CRT dulu, saya tak bilang goblok semua. Akhirnya dia pada kaya semua. Kan tidak, ini kan rencana Allah. Tapi terserah Anda teman-teman, pendapat saya ini setuju apa enggak, terserah Anda. Saya ini kan hanya pendapat. Kemudian yang sudah selesai ya membahas Gus Miftah. Kemudian saya akan membahas Sun Haji. Sun Haji ini orang soleh, orang ahli ibadah juga, ya kan? Orang ahli ibadah, orang soleh. Katanya, saya juga tidak tahu sendiri, dia itu orang suka menolong orang meskipun dia tidak punya. Jadi menolong orang itu tidak harus kaya dulu. Intinya kan seperti itu kan teman-teman. Kalau kita memang mau ingin dapat pahala, ya menolonglah orang lain meskipun kita lagi tidak punya, ya. Walaupun kita memberikan tetangga misalnya sayur asem, nasi umpama, atau buah-buahan sedikit saja, tidak apa-apa asal ikhlas. Sun Haji juga taat kepada orang tua. Sun Haji juga rajin sholat wajib, sholat sunnah. Seperti itu walaupun tidak punya. Yang menjadi aneh begini teman-teman, katanya gitu, kalau orang tidak punya harta itu hina. Saya bingung dengan kata-kata itu. Kata saya sih kalau orang tidak ada orang hina. Orang hina adalah menurut saya bukan orang itu
tidak punya ilmu terus orang hina, saya juga kurang setuju. Ada juga yang bilang kalau tidak punya harta itu hina, saya juga kurang setuju. Tidak tahu teman-teman ya, kita ini orang tersebut hina atau bukan, cuman hanya pandangan manusia. Ternyata Sun Haji ini orang mulia, ya kan? Ya kan, walaupun tidak punya. Jadi patokannya jangan harta. Kalau hartanya sudah banyak terus dia mulia, tidak teman-teman. Kalau memang harta banyak itu mulia, urun nanti mulia. Kalau memang ilmunya banyak bisa nyantet orang, itu mulia. Yang paling mulia siapa? Fir'aun, ya kan? Ya, walaupun kita ini sudah taat kepada Allah SWT, meskipun kita ini ilmunya sudah banyak, tetapi kita menghina sesamanya. Ya, anjing aja kita tidak boleh menghina, apalagi sesama manusia, terutama sesama orang Islam. Kan begitu teman-teman? Ya enggak? Jadi kita ini meskipun ilmunya tinggi, hartanya banyak, lebih rajin ibadah, lebih rajin bersedekah, jangan merasa lebih baik meskipun sama orang non-muslim, di luar orang Islam. Non-muslim itu artinya bukan orang Islam. Jangan merasa lebih baik, kita ini sama, seperti itu. Kenapa? Takut sombong. Kalau sombong itu sudah temannya siapa? Nah, iblis itu dikeluarkan dari surga. Kenapa? Iblis itu dikeluarkan dari surga bukan orang bodoh. Dia itu orang yang paling taat, lebih taat daripada malaikat. Makanya sama malaikat dijadikan imam, ya kan? Lebih berilmu juga, tapi dikeluarkan dari surga. Mengapa? Karena jawabannya sombong. Ini hati-hati nih para kiai nih. Jangan sampai Anda itu merasa sombong. Ya, ceramah sudah viral. Kalau saya sih bukan ustadz, juga bukan kiai, cuma dengan keadaan yang saya lihat di YouTube, kiai itu saling menghujat, saling menyalahkan. Menurut saya sih ya kurang tepat teman-teman. Kiai itu mari kita belajar bersikir, seperti membaca selawat, daripada menghujat orang waktunya sayang. Lebih baik berselawat, ya kan, supaya kita ini selamat. Pokoknya saya berpesan nih kepada kiai semua, jangan saling menghina. Ya, ceramahnya itu harus saling menguatkan. Ya, jangan mau merasa benar sendiri. Jangan merasa hebat sendiri. Nah, seperti itu. Apa yang terjadi di tahun 2024 ini yang menimpa Gus Miftah ini menjadi pembelajaran. Ya kan? Kalau ada kayak malah menghina dia, kalau menurut saya sih ilmunya belum nyampe, dia itu perlu belajar lagi, ya kan? Orang itu tidak tahu teman-teman siapa yang masuk surga, siapa yang mulia itu tidak tahu. Kadang-kadang zaman sekarang orang itu dilihat dari sudut pandang saja. Kalau sudah kaya mulia begitu, belum tentu, tidak tahu. Kadang-kadang orang gila mulia, tidak tahu juga sebenarnya. Kita ini cuman mulia kalau sudah kaya, ilmunya banyak mulia. Itu sih tidak salah juga. Oke teman-teman, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran. Pokoknya begini, kalau kita ini dicubit sakit, jangan mencubit orang. Itu saja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan ya teman-temanku semua. Kalau dicubit sakit, pernah nggak Anda itu disakiti orang? Pernah. Harus diingat nggak bang? Harus diingat. Supaya dendam tak? Tidak. Supaya menjadi pembelajaran. Ketika Anda pernah disakiti orang, oh iya ya, disakiti orang dengan kata-kata itu tidak enak. Ingat terus itu. Harus diingat terus teman-teman. Tetapi bukan disuruh dendam, tapi menjadi pembelajaran. Oke, itu saja teman-teman. Ini ngomong ngalor ngidul ngomongnya ke barat ke timur, tapi mudah-mudahan apa yang saya katakan ini menjadi pembelajaran. Jadi jangan pernah menghina lagi, itu lebih baik. Pokok hindarilah itu. Meskipun orang itu sudah memang terhina, kita tidak boleh menghinanya. Itu tidak boleh, ya kan? Apalagi orang mulia terus kita hina. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan kepada Gus Miftah ya. Saya juga mohon maaf nih kepada Gus Miftah, barangkali ada
kata-kata saya yang salah di video ini, dan juga ke para penonton saya juga minta maaf. Ini untuk pembelajaran buat saya. Saya juga hati-hati. Saya ini bukan orang baik, ya, memang bukan orang baik, tetapi belajar baik. Anda pun sama, belajar lebih baik lagi. Saya yakin Anda baik. Yang menonton video saya ini, saya doakan Anda itu sukses, uangnya banyak, ya, usahanya lancar, ya, dijauhkan dari segala penyakit. Yang belum berjodoh kebetulan bertemu sama video saya ini, mudah-mudahan Anda cepat berjodoh, ya. Yang sudah ada jodohnya, mudah-mudahan cepat-cepat menjadi pengantin. Yang sudah berkeluarga belum punya anak, mudah-mudahan cepat punya anak. Yang sudah punya anak tapi usahanya belum lancar, semoga usahanya lancar dan sukses. Itu saja sih doa dari saya buat penonton di video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf teman-teman, ya. Sekali lagi saya mohon maaf, barangkali dari awal video ini dah sampai akhir ini ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf, itu kata-kata saya tidak sengaja. Kalau ada perkataan yang salah, saya ulangi lagi, saya tidak sengaja. Oke? Karena kebenaran itu milik Allah SWT. Salah terus setan, benar terus malaikat. Manusia itu ada dua, kadang salah, kadang benar. Mudah-mudahan banyak benernya daripada salahnya. Jadi kembali ke Gus Miftah ini, dia salah tapi tidak salah-salah amat. Dan juga menurut saya tidak salah. Apa? Karena dia tidak sengaja, tapi salah. Gimana? Bingung ya teman-teman. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Usikum minapsi bidakullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.